Penyakit sistik fibrosis ini adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan kelainan genetik. Dia bisa mempengaruhi beberapa organ yang ada dalam tubuh kita. Kalau yang berkaitan dengan paru, gejala-gejala yang muncul berkaitan dengan sesak, kemudian batuk yang berulang, dan semakin lama keluhan-keluhan ini akan semakin bertambah atau menjadi progresif. Nah, supaya kita tidak terkena penyakit ini, gimana cara untuk pencegahannya gitu, Dok? Saat ini saya sudah bersama Dr. Daisy Christine Tiko Alus, spesialis paru. Halo dokter, apa kabar? Hai, baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit sistik fibrosis. Apa itu penyakit sistik fibrosis? Nah, dokter mungkin boleh dijelasin dulu nih kepada sahabat Mika, apa sih penyakit sistik fibrosis itu, Dok? Baik. Penyakit sistik fibrosis ini adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan kelainan genetik. Dan apa yang diakibatkan oleh penyakit sistik fibrosis akibat kelainan genetik ini, dia bisa mempengaruhi beberapa organ yang ada dalam tubuh kita. Paru, pankreas, dan organ-organ yang lain. Penyakit ini terjadi akibat mutasi dari gen cystic fibrosis transmembran conductance regulans atau CFTR dan mengakibatkan terdapatnya gangguan dalam pergerakan dari ion yang namanya klorida ke permukaan sel. Akibat gangguan pergerakan klorida di permukaan sel ini terjadi pengentalan dan perlengketan dari sekret atau mukus yang dihasilkan, sehingga lendir yang terjadi pada pasien sistik fibrosis ini karakteristiknya itu lengket dan kental, seperti itu. Oke, untuk penyebab dan gejalanya seperti apa sih, Dok? Ini? Penyebab dan gejalanya tergantung dari organ yang terkena. Nah, kalau yang berkaitan dengan paru, gejala-gejala yang muncul berkaitan dengan sesak, kemudian batuk yang berulang, dan semakin lama keluhan-keluhan ini akan semakin bertambah atau menjadi progresif. Kalau terjadinya di saluran pencernaan, akan mengakibatkan gangguan absorpsi atau penyerapan dari makanan, sehingga pasien-pasien yang mengalami gangguan sistik fibrosis ini menunjukkan gagal tumbuh, terus ada gejala-gejala batuk-batuk yang berulang atau infeksi yang berulang atau gejala-gejala yang berhubungan dengan saluran pernapasan seperti sesak. Seperti itu. Tapi penyakit ini menular nggak sih, Dok? Enggak, penyakit ini tidak menular karena ini penyakit yang berhubungan dengan kelainan genetik. Nah, supaya kita tidak terkena penyakit ini, gimana cara untuk pencegahannya gitu, Dok? Sebenarnya mungkin yang paling penting ini bagaimana kita mendeteksi awal. Nah, deteksi awal ini bisa dilakukan pada saat bayi baru lahir, newborn istilahnya. Tetapi memang gejala-gejala yang muncul kadang-kala belum khas. Cuman tes-tes yang dilakukan untuk mendiagnosis sistik fibrosis ini bisa terdeteksi dengan pemeriksaan seperti tes keringat, sweat test, kurang lebih seperti itu. Semoga semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistik fibrosis, semakin cepat juga kita bisa mendiagnosis penyakit ini. Untuk Asia sendiri, insiden atau angka kejadian dari sistik fibrosis ini yang paling rendah dibandingkan ras-ras atau etnik yang lain. Yang paling tinggi adalah Eropa atau Kaukasia. Baik, terima kasih banyak Dr. Daisy atas penjelasan lengkapnya. Baik. Nah, sahabat Mika, sekarang kita udah tahu kalau penyakit sistik fibrosis ini memang tidak menular. Namun penting bagi kita untuk mengetahui penyebab dan gejalanya supaya dapat terhindar dari penyakit sistik fibrosis ini. Jika sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau ingin sharing, langsung aja tulis di kolom komentar channel ini. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah!
Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.